Perkenalkan, nama saya Mujahida Lestari dengan NIM 2321010400078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati atau sering juga disebut dengan biodiversitas. Teman-teman tahu tidak kenapa bumi kita penuh dengan berbagai tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, semua perbedaan tersebut disebut dengan keanekaragaman hayati. Melalui presentasi ini kita akan belajar mengenal apa itu keanekaragaman hayati, tingkatannya, manfaatnya, dan bagaimana menjaganya. Sebelum memulai materi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang CP dan ATP. CP atau capaian pembelajaran pada tema keanekaragaman adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dan menjelaskan manfaatnya bagi kehidupan manusia serta keseimbangan ekosistem. Peserta didik juga diharapkan untuk menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan contoh keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nomor 2 yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia dan alam. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian makhluk hidup. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keragaman atau varian makhluk hidup yang ada di bumi, mulai dari yang terlihat besar seperti gajah hingga yang terlihat kecil seperti semut dan bakteri. Setiap makhluk hidup memiliki perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan cara hidup. Perbedaan ini membuat alam menjadi lebih indah dan seimbang. Jika hanya ada jenis makhluk hidup, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya, tumbuhan menghasilkan oksigen, hewan membantu penyerbukan, dan manusia memanfaatkan hasil alam yang untuk hidup. Semua saling berhubungan. Itulah sebabnya keanekaragaman hayati sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, dan yang kedua keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Tingkat gen adalah perbedaan sifat yang terdapat dalam satu jenis makhluk hidup. Terdapat individu memiliki susunan gen yang berbeda.
sehingga menimbulkan variasi dalam spesies yang sama. Contohnya, padi memiliki varietas berbeda seperti padi rojolele, padi ciherang, dan padi ciliwung. Atau juga pada mangga, ada mangga arum manis, ada mangga mana lagi, dan juga ada mangga bule. Walau sama-sama padi atau mangga, bentuk, rasa, dan ketahanannya berbeda karena gennya yang berbeda. Contoh pada manusia, keanekaragaman terlihat dari keanekaragaman gen terlihat dari warna kulit, bentuk rambut, dan tinggi badan. Semakin banyak keanekaragaman gen, semakin besar kemampuan makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati. Tingkat spesies. Tingkat spesies adalah perbedaan antara jenis makhluk hidup yang berbeda dalam satu kelompok besar. Misalnya misalnya jeruk. Ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Semua ini termasuk jeruk, tapi memiliki rasa dan bentuk yang berbeda-beda. Contoh lain pada pisang. Ada pisang buah yang biasa kita makan, dan pisang serat untuk bahan tali atau kain. Atau bisa juga pada kucing. Ada kucing rumah, ada kucing hutan, ada kucing leopard. Semakin banyak jenis spesies di suatu tempat, semakin tinggi keanekaragaman hayatinya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman spesies tertinggi di dunia. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan makhluk hidup karena berbeda dengan lingkungan tempat hidupnya. Hal ini terjadi karena perbedaan iklim, perbedaan suhu, perbedaan curah hujan di setiap daerah. Contohnya, seperti di hutan hujan tropis, banyak ditemukan pohon-pohon tinggi, burung, dan serangga. Di pantai dan laut itu ada ikan, ada udang, kerang, dan rumput laut. Sementara di padang rumput banyak ditemui hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, dan kerbau. Perbedaan lingkungan membuat makhluk hidup beradaptasi sesuai tempat tinggalnya. Itulah sebabnya keanekaragaman hayati di Indonesia sangat kaya dan dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat untuk manusia dan alam. Yang pertama yaitu menjadi sumber pangan sandang pada papan. Kita makan dari hasil tumbuhan dan hewan, memakai pakaian dari kapas, dan membangun rumah dari kayu. Yang kedua, sebagai sumber obat dan kosmetik alami. Misalnya lidah buaya untuk untuk rambut, kunyit untuk kesehatan, dan minyak kelapa untuk kulit. Yang ketiga,
Keanekaragaman hayati menjadi bahan penelitian ilmu pengetahuan. Para ilmuwan meneliti hewan dan tumbuhan untuk menemukan obat baru, teknologi pertanian, atau sumber energi ramah lingkungan. Dan yang keempat, keanekaragaman hayati menjadi sumber daya dan ekonomi. Motif batik dan ukiran banyak terinspirasi dari bentuk tumbuhan dan hewan. Hasil alam juga bisa dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang kelima, keanekaragaman hayati menjadi sarana rekreasi dan sumber energi. Tempat wisata alam seperti pantai, pegunungan, dan taman nasional bisa kita nikmati keindahannya. Selain itu, hasil alam seperti kayu bakar dan minyak bumi juga menjadi sumber energi. Cara menjaga keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati begitu penting, kita harus menjaga agar tetap lestari. Berikut yaitu beberapa cara yang bisa dilakukan. Adalah yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, menanam kembali pohon yang ditebang atau bisa disebut dengan reboisasi kembali. Nomor 3 yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Kita membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Yang kelima, menghemat penggunaan sumber daya alam. Kita juga ikut kegiatan lingkungan kerja bakti, menanam pohon di sekolah atau membuat tanaman kecil di rumah. Hal-hal kecil seperti itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam. Kesimpulannya yaitu, dari pembelajaran dari materi yang tadi disampaikan, kita tahu bahwa keanekaragaman hayati adalah kekayaan makhluk hidup yang ada di bumi. Keanekaragaman ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama gen, tingkatan yang kedua yaitu spesies, dan yang ketiga ekosistem. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, seperti makanan, obat, pakaian, energi, budaya, dan ekonomi. Kita semua harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati agar bumi tetap indah dan seimbang. Seimbang dan nyaman untuk dihuni oleh generasi berikutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.